Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Pak Ari Gunawan, STTKOM, MMSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Mahesa Putra. Di sini saya akan membahas tentang materi jaringan komputer dari mata kuliah komunikasi, data dan jaringan. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas tentang definisi dari jaringan komputer itu sendiri. Apa sih sebenarnya jaringan komputer? Yaitu jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi untuk bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Di dalam video ini saya akan membahas juga tentang yaitu dimulai dari sejarah jaringan dan internet, lalu sejarah singkat internet dan web, dan jenis-jenis dari internet. Lalu kita masuk ke pembahasan yaitu sejarah internet dan web. Untuk pertamanya dari tahun 1957, Advanced Research Project Agency atau bisa disebut ARPA dibentuk oleh Department of Defense. Lalu pada tahun 1972, Internet Working Group atau disingkat INWG dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. Spesifikasi dari Telnet diusulkan. Lalu pada tahun 1973, ide Ethernet dijabarkan dalam tesis PhD dari Bob Metcalfe. Spesifikasi untuk file transfer RFC 454 diusulkan. Lalu pada tahun 1974, desain dari TCP/IP dijabarkan secara rinci oleh Finn Cerf dan Bob Kahn dalam Protocol for Packet Network Intercommunication. Lalu pada tahun 1982, TCP/IP menjadi protokol untuk ARPANET dan ini dispesifikasikan oleh DoD. Lalu pada tahun 1992, jumlah internet host melampaui 1 juta. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser. University of Nevada mengeluarkan sistem Veronica, sebuah www browser yang bernama Viola diluncurkan oleh Payway dan distribusikan bersama CERN www. Lalu pada tahun 1993, NSF membuat NIC untuk menjalankan servis seperti pendaftaran domain, versi pertama dari Mosaic, atau untuk X-Window yang dikembangkan oleh Mark Andreessen, dikeluarkan oleh NCSA, White House Online, National Information Infrastructure Act lolos dan pemerintah Amerika Serikat mulai lebih serius dalam penanganan website. Lalu pada tahun 1994, Pizza Hut Online merupakan contoh pertama dari aplikasi komersial internet. Spam mail menjadi kasus besar setelah sebuah lembaga hukum yang bernama Center dan Siegel menyambarkan mail ke seluruh dunia tentang servis untuk mendapatkan green card. First Virtual menjalankan cyberpunk yang pertama. Di tahun 1994 ini, Yahoo didirikan dan juga menjadi tahun kelahiran Netscape Navigator 1.0. Lalu pada tahun 1995, CompuServe, America Online, dan Prodi mulai memberikan servis akses ke internet. Perusahaan Mark Andreessen Netscape Communication Corporation menjadi publik dan menjadi nomor 3 tertinggi untuk harga initial public offering atau IPO
share di Nasdaq. NFS tidak lagi menggratiskan pendaftaran domain. Pengguna domain mulai membayar untuk sebuah domain yang digunakan dan dihosting ke internet. Lalu selanjutnya ada tujuan atau manfaat dari jaringan komputer. Manfaat dari jaringan komputer terdiri dari 3 apa saja, yaitu ada resource sharing, ada saving money, dan yang terakhir ada high reliability. Dimulai dari resource sharing. Resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang kedua, saving money atau penghematan, yaitu perangkat dan data yang dapat di-share akan membuat penghematan anggaran yang cukup besar karena tidak perlu membeli perangkat baru untuk dipasang di tiap-tiap unit komputer. Dan yang terakhir ada high reliability atau kehandalan tinggi. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server, internet maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer, sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Lalu ada manfaat jaringan komputer untuk halayak umum. Manfaat dari jaringan komputer yaitu yang pertama ada akses ke informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita terkini, info e-government, e-commerce, atau e-business. Semuanya up to date. Lalu ada komunikasi person to person, seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. Jadi intinya dari komunikasi person to person, manfaat dari jaringan komputer yaitu mendekatkan yang jauh, mendekatkan orang yang jaraknya sangat jauh. Lalu ada hiburan interaktif seperti nonton acara TV, radio streaming, film, lagu, dan lain-lain. Lalu saya akan membahas tentang jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis jaringan, yaitu ada LAN atau bisa disebut dengan Local Area Network, lalu ada MAN, bisa disebut dengan Metropolitan Area Network, dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Saya akan menjelaskan dari LAN dulu. LAN yaitu jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antara node tidak lebih jauh dari 200 meter. Lalu ada MAN atau Metropolitan Area Network. Buah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya dari gedung ke gedung hingga dari provinsi ke provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi MAN ini adalah gabungan dari beberapa LAN yang menjadi satu. Lalu ada Wide Area Network atau WAN. WAN yaitu jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik, karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya satu kota atau antar kota, tetapi mulai menjangkau negara lain. Contohnya yaitu bank yang ada di Indonesia ingin menghubungkan bank yang ada di
luar negeri, misalnya ada di Amerika. Biasanya WAN lebih rumit dan sangat kompleks bila dibandingkan LAN maupun MAN, menggunakan banyak sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam komunikasi global internet. Meski demikian, antara LAN, MAN, dan WAN tidak banyak berbeda dalam beberapa hal, hanya lingkup areanya saja yang berbeda dengan yang lainnya. Sekiranya cukup sekian presentasi vlog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.